Halo guys, kembali lagi bersama aku Kak Cililin. Dalam pembahasan alur cerita alias spoiler dari film terseru, terkeren sejagat raya. Apalagi kalau bukan Battle Track to Heaven episode 153. Nah, biar tidak berlama-lama, langsung saja gaskan masuk ke ceritanya dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Cerita dilanjut di mana Xiaoyan dan Sun-er kembali berhadapan dengan Hunia dan Hunli. Keduanya yang menjebak Xiaoyan justru pada saat ini tertipu oleh akting Xiaoyan yang berpura-pura terluka. Dalam sekejap, Hunia dan Hunli mendapati penyergapan mereka gagal dan justru terperangkap oleh Xiaoyan dan Sun-er. Mereka berbalik untuk melarikan diri, namun Xiaoyan muncul di belakang mereka. Hunia menyerang Xiaoyan dengan rantai hitam, tetapi Xiaoyan segera menangkisnya dengan pilar lava. Sementara itu, Sun-er dengan cepat mengambil inti energi 9 bintang. Akhirnya, pertarungan antara kedua belah pihak pun kembali terjadi. Hunli yang kehilangan satu lengannya dengan percaya diri menyatakan akan membalas dendam kepada Xiaoyan. Sementara itu, Hunia menyerang Sun-er yang melawannya dengan api emas. Hunli menyerang Xiaoyan dengan rantai hitam, tetapi Xiaoyan dengan mudah menghancurkannya dengan api ungu coklatnya. Merasa terdesak, Hunli pun mengaktifkan tato klannya secara drastis meningkatkan auranya dan memunculkan lengan roh. Dia mengejek Xiaoyan tentang warisan klan Xiao yang hilang dan tak dapat digunakan. Sementara itu, Xiaoyan terdiam, bercampur sedikit terkejut dengan kekuatan tato dari klan Hunli. Aura Hunli terus meningkat hingga hampir mencapai bintang 9 dozun. Selanjutnya, tanpa basa-basi, Hunli menghilang dan menyerang Xiaoyan. Beruntung Xiaoyan masih berhasil memblokir serangan tersebut. Meskipun berhasil melepaskan diri, Hunli tetap mengejeknya. Xiaoyan pun segera mengaktifkan Skyfire 3 Mysterious Change hingga batasnya dan merasakan sensasi aneh di dahinya. Hunli terkejut melihat sekilas simbol di dahi Xiaoyan yang dikenalnya sebagai tato klan Xiao. Meskipun ragu karena garis keturunan Xiaoyan telah melemah, Hunli memutuskan untuk segera melenyapkan Xiaoyan dan melancarkan serangan yang kuat. Menyadari bahaya, Xiaoyan pun dengan cepat mengubah segel tangannya, menyebabkan tanah di bawahnya meledak dan memunculkan banyak Sky Demon Puppet. Cahaya keemasan pun berkumpul pada salah satu boneka, mengubahnya menjadi ungu misterius dengan aliran cahaya keemasan di dalamnya. Boneka yang telah diperkuat itu membuka matanya yang bersinar keemasan dan bersiap menghadapi Hunli yang mendekat. Kekuatan boneka tersebut kini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tiba-tiba Hunli menyerang dengan jurus Soul Shattering Dark Palm, mengirimkan telapak tangan hitam pekat yang mengancam ke arah Xiaoyan. Merasakan tekanan yang luar biasa, Xiaoyan pun memerintahkan Sky Demon Puppet untuk maju. Boneka itu bergerak dengan cepat dan bertabrakan dengan serangan Hunli. Ledakan dahsyat pun seketika mengguncang area tersebut, menyebabkan retakan muncul pada serangan Hunli. Sky Demon Puppet terdorong mundur namun segera menyerbu kembali ke arah kabut hitam tempat Hunli berada. Pertarungan sengit terjadi di dalam kabut dengan suara benturan dan angin kencang yang terdengar. Xiaoyan mengamati pertarungan tersebut menyadari bahwa Sky Demon Puppet setelah peningkatan kekuatannya mampu menandingi bintang 9 dozun. Sementara itu, Xiaoyan juga memperhatikan Sun-er yang sedang bertarung melawan Hunia. Sun-er tampak unggul dan Xiaoyan yakin dia bisa mengalahkan Hunia jika diberi waktu. Xiaoyan berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan keduanya, mengingat mereka adalah ahli muda dari klan Hun. Tiba-tiba ledakan keras terjadi di dalam awan hitam dan Sky Demon Puppet serta Hunli terlempar keluar. Sky Demon Puppet tampak sedikit rusak, namun Hunli terlihat jauh lebih parah dengan pakaian yang compang-camping dan jejak darah di mulutnya. Hunli terkejut dengan kekuatan boneka Xiaoyan yang tidak merasakan sakit dan terus menyerang. Xiaoyan tersenyum dan memerintahkan Sky Demon Puppet untuk menyerang Hunli lagi. Saat pertarungan berpihak pada kelompok Xiaoyan, beberapa sosok lain terlihat melarikan diri dari kejauhan. Sebuah badai energi yang dahsyat muncul di cakrawala dan bergerak cepat ke arah mereka.
Sun Er yang melihat badai tersebut segera memperingatkan Xiaoyan untuk pergi. Xiaoyan yang juga merasakan bahayanya segera menarik kembali Sky Demon Puppet dan bergerak cepat bersama Sun Er menuju pintu masuk ke tingkat 3. Di sisi lain, Hunya dan Hunli yang menyadari ancaman badai energi juga melarikan diri dengan panik. Sosok-sosok lain di area tersebut juga terlihat terbalik dan melarikan diri dari badai yang mendekat. Tanah tandus dan sunyi bergetar oleh suara badai energi yang dahsyat. Badai energi ini menyapu seluruh area, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai runtuh. Xiaoyan dan Sun Er merasakan tekanan menakutkan dari badai yang mendekat. Sun Er menjelaskan bahwa itu adalah badai energi makam surgawi yang sangat berbahaya, bahkan bagi para ahli tingkat tinggi. Mereka pun memutuskan untuk melarikan diri menuju ke tingkat ketiga makam surgawi untuk menghindarinya. Saat mereka bergerak, Xiaoyan melihat dua sosok yang dikenal. Hunya dan rekannya mengikuti mereka. Namun fokus mereka saat ini adalah untuk menjauh dari badai. Tiba-tiba, mereka melihat sekelompok sosok lain mendekat dengan cepat. Kelompok ini ternyata adalah Hou Xuan dan seorang wanita dari klan Yan. Hou Xuan menyapa Xiaoyan dengan ramah dan Xiaoyan pun membalasnya. Hou Xuan dan rekannya terkejut melihat kemajuan dari kekuatan Xiaoyan. Mereka pun membahas situasi tersebut, termasuk fakta bahwa mereka telah dikejar oleh Hun selama sebulan. Hou Xuan menyarankan agar mereka bekerja sama untuk mencapai tingkat ketiga karena badai energi telah melanda seluruh tingkat kedua. Xiaoyan menyetujui hal tersebut, menyadari keuntungan memiliki sekutu dalam situasi yang berbahaya ini. Sun Er dan wanita dari klan Yan tidak ikut campur dalam percakapan, tetapi mereka saling mengangguk sebagai tanda pengertian. Keempatnya pun bergerak bersama menuju pintu masuk tingkat ketiga. Di belakang mereka, Hunya merasa frustasi melihat Xiaoyan mendapatkan bala bantuan. Dia dan rekannya bertekad untuk membalas dendam di tingkat ketiga dan meningkatkan kecepatan mereka untuk mengejar. Perjalanan menuju pintu masuk berlangsung selama hampir setengah hari. Kelompok Xiaoyan yang mempertahankan kecepatan tinggi menguras energi mereka. Meskipun demikian, mereka harus terus bergerak, didorong oleh ancaman badai energi yang terus mengejar. Akhirnya, Sun Er melihat pintu masuk tingkat ketiga di kejauhan, yang disambut dengan sukacita oleh Xiaoyan dan Hou Xuan. Mereka pun kembali meningkatkan kecepatan dan bergegas menuju tujuan mereka. Kelompok Hunya juga merasakan kedekatan pintu masuk dan mempercepat langkah mereka. Di kejauhan, sebuah tirai energi besar membentang dari langit ke tanah, menandai batas tingkat ketiga. Di depan tirai energi, 4 sosok sedang duduk menunggu. Salah satu dari mereka, Gu Qiang. Menyadari kedatangan kelompok Xiaoyan dan badai energi yang menyertainya, rekannya mengungkapkan kekhawatiran mereka. Tetapi Gu Qiang tetap tenang dan menyebutkan kehadiran Jenderal Qing Yan. Pria berjubah hijau itu menjelaskan bahwa tirai energi harus ditembus secara paksa, dan mereka menunggu kedatangan yang lain untuk membantu. Tak lama kemudian, kelompok Xiaoyan tiba di depan tirai energi. Mereka terkejut melihat keempat orang yang sudah menunggu. Hou Xuan mengenali Gu Qiang. Sun Er bertanya mengapa mereka belum masuk. Gu Qiang menjelaskan bahwa mereka menunggu semua orang karena tirai cahaya harus dihancurkan bersama-sama. Gu Qiang bertanya tentang kondisi Sun Er, yang menjawab bahwa mereka baru saja berurusan dengan klan Hun. Pria berjubah hijau dan yang lainnya menunjukkan kemarahan atas tindakan klan Hun. Tak lama kemudian, kelompok-kelompok lain yang selamat dari tingkat kedua juga tiba, termasuk Hunya dan rekannya yang tetap berada di belakang. Xiaoyan memperingatkan bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertarung. Pria berjubah hijau menyadari urgensi situasi dan menjelaskan kepada semua orang bahwa tingkat energi tirai ketiga telah mengeras dan harus dihancurkan secara paksa. Dia menekankan bahwa kerjasama adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari badai energi yang mendekat. Semua orang pun menyadari keseriusan situasi dan perlunya bekerja sama. Gu Qiang tersenyum pada kelompok yang mengangguk setuju. Ia pun melihat ke arah badai energi yang jauh dan menyatakan bahwa kelompoknya akan memulai upaya untuk menembus penghalang energi, diikuti oleh kelompok lain secara bergantian. Ia mengingatkan agar tidak ada yang mencoba berbuat curang.
Pandangannya sempat tertuju pada Hunya dan Hunli sebelum ia menoleh ke arah Guzen dan dua orang lainnya menginstruksikan mereka untuk maju terlebih dahulu. Xiaoyan dan Sun Er pun ditugaskan untuk mengawasi kelompok Hunya dan akan bertindak terakhir. Gu Qiang dan tiga rekannya mendekati penghalang cahaya dan melepaskan serangan Douqi yang kuat yang berhasil membuat lubang. Mereka kemudian terus memperbesar lubang tersebut dengan tangan mereka. Setelah beberapa waktu, mereka berhenti dengan dahi berkeringat dan telah membuat terowongan sepanjang 10 kaki. Dua anggota klan Lei mengambil giliran berikutnya melanjutkan penggalian terowongan. Sementara itu, Xiaoyan melihat ke arah pintu masuk terowongan dan merasakan tekanan energi badai yang mendekat. Sun Er pun menghiburnya dan Xiaoyan mengamati dinding kristal energi yang sangat padat. Sun Er menjelaskan bahwa penghalang ini telah ada sejak lama dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Kelompok-kelompok lain terus bergantian untuk menggali terowongan. Tiba-tiba suara gemuruh pun terdengar dan penghalang cahaya bergetar hebat saat badai energi menerjang. Gu Qiang mendesak semua orang untuk mempercepat gerakan. Xiaoyan dan Sun Er pun ikut menggali dan Xiaoyan menemukan bahwa lapisan kristal tidak terlalu sulit baginya karena ia memiliki api surgawi. Hunya dan Hunli terlihat bermalas-malasan saat bekerja di bawah pengawasan Xiaoyan. Saat menggali, Xiaoyan melihat cairan energi merembes dari dinding kristal. Ia menghentikan Sun Er dan menunjukkan fenomena aneh ini yang akhirnya menarik perhatian yang lain. Gu Qiang bertanya apa yang terjadi dan Xiaoyan dengan suara tercekat mengatakan bahwa dinding kristal sedang menutup. Gu Qiang dan yang lain merasakan tekanan dari dinding. Guzen dengan cemas menghantam dinding kristal dan menemukan makhluk putih kecil di dalamnya yang mengeluarkan cairan untuk memperbaiki dinding. Xiaoyan menyadari bahwa penghalang energi yang sangat besar ini dibuat dan diperbaiki oleh makhluk-makhluk kecil ini dan dibuat ngeri oleh jumlah mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah masuk ke sarang serangga. Gu Qiang dan yang lainnya pucat pasi saat menyadari bahwa makhluk-makhluk itu adalah Ancient Devouring Insect. Kelompok itu terkejut mendengar gumaman King Yan tentang serangga pemangsa kuno. Sun Er pun menjelaskan bahwa makhluk-makhluk kecil itu hidup sejak zaman kuno, berjumlah tak terhingga dan mampu melahap segalanya, mengubah menjadi energi murni. Gu Qiang khawatir bahwa tirai cahaya di sekitar mereka mungkin diciptakan oleh serangga-serangga ini dan mereka mungkin telah memasuki sarangnya. Guzen berspekulasi bahwa serangga-serangga itu mungkin menjadi sumber energi di dalam makam surgawi. Hunya mencibir pada Gu Qiang mempertanyakan keputusannya. Gu Qiang pun membela diri, menyatakan bahwa dia telah menyelamatkan mereka dari badai energi di luar. Dia mendesak semua orang untuk fokus membuka dinding kristal yang perlahan menutup. Mereka semua setuju dan mulai menyerang dinding kristal dengan kekuatan Douqi mereka. Meskipun kecepatan pembukaan dinding meningkat, dinding itu terus-menerus menutup. Guzen pun memperhatikan semakin banyak serangga pemangsa kuno dan cairan energi yang merembes keluar dari dinding. Xiaoyan berkomentar bahwa situasi ini tidak dapat dipertahankan. Gu Qiang mengakui situasinya yang mengerikan dan menyarankan untuk mengeluarkan semua kekuatan mereka. Xiaoyan melihat sosok padat serangga di balik dinding kristal. Gu Qiang menolak gagasan untuk menghalangi dinding yang menutup, menjelaskan bahwa serangga-serangga itu melahap energi. Gu Qiang melihat perubahan ekspresi Xiaoyan dan melihat serangga-serangga itu berkumpul di depan mereka. Xiaoyan menyadari bahaya terjebak. Upaya untuk menembus dinding depan gagal. Semua orang panik menyadari bahwa mereka telah terjebak di dalam dinding itu. Hunya pun mengejek Gu Qiang. Xiaoyan maju untuk mencoba sesuatu meskipun Gu Qiang meragukannya. Xiaoyan pun memanggil api surgawinya dan api itu membakar lubang dinding kristal dan membunuh banyak serangga. Semua orang merasa lega dan akhirnya Hunya pun mendesak Xiaoyan untuk segera membuka terowongan. Hou Xuan mengusulkan pembagian tugas di mana dia akan membuka terowongan, sementara Hou Zi dan Yao Xingji akan menggunakan api surgawi mereka di sisi dinding. Sun Er memperkenalkan Hou Zi dan Yao Xingji serta api surgawi mereka masing-masing. Hou Zi pun setuju, sementara Yao Xingji ragu-ragu, tetapi akhirnya juga setuju.
Xiaoyan meminta inti energi dari semua orang, termasuk Houzi dan Yao Xingji, karena membuka terowongan dengan api surgawi sangatlah melelahkan. Kelompok Guqiang dan anggota klan lainnya segera memberikan inti mereka. Xiaoyan pun kemudian meminta inti energi Hunia dan Hunli. Hunia memprotes tetapi akhirnya menyerah di bawah tuntutan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum saat mengumpulkan semua inti energi mereka. Xiaoyan menyimpan inti energi dan dengan tatapan serius mengamati dinding kristal yang dipenuhi siluet serangga. Ia kemudian menoleh dan memberikan perintah kepada Houzi dan Yao Xingji untuk mengambil sisi yang berbeda. Houzi mengangguk, namun Yao Xingji menunjukkan ketidaksenangan karena diperintah oleh Xiaoyan. Yao Xingji memanggil api surgawinya, 9 api angin sirin yang membuat semua orang terkejut. Xiaoyan mengenali api tersebut dan asal-usulnya. Tak lama kemudian, Houzi pun juga memamerkan api surgawinya, api teratai merah yang menyebabkan nyala api Yao Xingji meredup. Guqiang mengidentifikasi api Houzi. Xiaoyan kemudian mengeluarkan api surgawinya sendiri, api ungu coklat dengan untaian putih yang bereaksi dengan kedua api lainnya. Hunia mengagumi kekuatan api surgawi gabungan Xiaoyan. Xiaoyan mengingatkan mereka tentang keterbatasan waktu dan bergerak maju menuju dinding kristal, meminta semua orang untuk mengikutinya. Dengan raungan naga yang dahsyat, Xiaoyan melepaskan api surgawinya dalam bentuk naga yang menghantam dan menembus dinding kristal. Xiaoyan pun segera melewati lubang yang tercipta dan diikuti oleh yang lain. Houzi dengan cepat menggunakan apinya untuk memperlambat penutupan dinding kristal, dan Yao Xingji juga ikut membantu. Naga api terus maju di dalam terowongan kristal, membakar serangga pemakan kuno yang bersembunyi di dinding. Meskipun serangga-serangga itu terus menyerbu, ledakan terus-menerus mengguncang dinding kristal saat kelompok Xiaoyan bergerak maju dengan cepat. Xiaoyan merasakan doginya terus terkuras dan dengan cepat mulai menyerap inti energi untuk mempertahankan kekuatannya. Guqiang dan yang lainnya tampak khawatir melihat konsumsi energi Xiaoyan yang begitu besar. Seorang pria berjubah perak memperkirakan mereka membutuhkan waktu sekitar setengah jam lagi untuk menembus tirai cahaya. Kelompok itu terus maju di tengah-tengah ledakan dan Xiaoyan juga terus-menerus menyerap inti energi. Tiba-tiba Xiaoyan mengumumkan bahwa inti energinya telah habis. Guqiang segera memberikan inti energi bintang 9-nya yang terakhir kepada Xiaoyan. Xiaoyan menerimanya tetapi mengatakan itu masih belum cukup. Housuan kemudian menawarkan inti energi bintangnya dan Xiaoyan pun meminta 3 lagi. Beberapa anggota termasuk dari klan Lei dan Shi menyerahkan inti energi bintang mereka kepada Xiaoyan. Hunia dengan enggan juga akhirnya memberikan inti energinya. Dengan 5 inti energi bintang 9 di tangannya, Xiaoyan menghela nafas dan melepaskan pukulan. Api pada naga api di depannya tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi sosok api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti kilat. Kelompok Xiaoyan pun dengan cepat mengikuti di belakangnya. Perjalanan menembus dinding kristal berlanjut selama hampir setengah jam. Api pada naga api akhirnya mulai meredup. Xiaoyan memberitahu yang lain bahwa mereka akan segera keluar dari dinding tersebut. Di depan mereka tampak dinding kristal zamrud yang tertutup rapat oleh serangga pemakan kuno. Hanya dengan menerobos dinding itu, mereka akan benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Saat naga api bertabrakan dengan dinding zamrud, mata Xiaoyan tertuju pada sesuatu di tengah dinding kristal. Makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat tampak seperti kepompong serangga. Xiaoyan pun dengan cepat menarik diri dari kejaran serangga yang berkerumun. Menyadari keterbatasan waktu, ia mengamati dinding kristal di hadapannya yang tampak lebih padat dari sebelumnya. Dengan tekad yang kuat, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan menyatukan dirinya dengan naga api. Ia pun mengayunkan tinjunya ke dinding, menghasilkan suara siulan panas yang memekakkan telinga. Tinju yang menyatu dengan naga api itu menghantam dinding zamrud dengan keras, menciptakan ledakan reda yang mengguncang terowongan. Retakan kecil mulai muncul dengan cepat dan menyebar di dinding kristal hingga akhirnya pecah berkeping-keping.
Saat dinding kristal hancur, Xiaoyan dengan sigap meraih pecahan kristal dan sebuah benda hangat seperti batu giok yang jatuh ke tangannya. Tanpa memperhatikannya lebih lanjut, ia menyimpan benda itu ke dalam cincin penyimpanan. Setelah menghancurkan dinding terakhir, Xiaoyan pun melompat maju diikuti oleh Gu Qiang dan yang lainnya yang telah bersiap. Mereka menerobos lubang yang baru saja dibuat Xiaoyan dan segera keluar dari terowongan. Di luar terowongan terbentang tanah abu-abu yang luas tanpa batas. Tidak ada kabut energi tebal di atasnya, namun kelompok Xiaoyan merasakan gelombang energi murni meresap ke tubuh mereka dari bawah, membuat mereka terkejut dan gembira. Mereka menyadari bahwa tingkat ketiga makam surgawi jauh lebih unggul dari 2 tingkat sebelumnya. Saat mereka mengagumi lingkungan baru, tirai cahaya besar di belakang mereka tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan yang intens, membuat kelompok Xiaoyan terkejut dan mundur dengan cepat. Gelombang demi gelombang turun putih menyerbu ke arah mereka dengan kecepatan kilat disertai suara dengungan yang keras. Gu Qiang dan yang lainnya segera menyadari bahwa itu adalah serangga pemakan kuno yang mengejar mereka, dan mereka pun mundur tergesa-gesa. Torun putih itu pun menyebar ke segala arah. Namun, tubuh serangga pelahap kuno tiba-tiba berhenti begitu mereka melewati dinding energi. Mereka langsung berubah menjadi bubuk putih yang tersebar dan mengejutkan semua orang. Meskipun demikian, aliran serangga pelahap kuno terus menyerbu terowongan tanpa rasa takut mati, hanya untuk hancur menjadi debu saat mencapai batas dinding energi. Dalam beberapa menit, tumpukan bubuk putih setinggi beberapa meter terbentuk di depan dinding energi. Kelompok Xiaoyan pun tercengang menyaksikan fenomena bunuh diri massal itu. Bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Setelah hampir 10 menit berlalu, serangan bunuh diri itu akhirnya mereda dan menghilang. Gu Qiang hanya bisa menggelengkan kepala dan mengajak mereka untuk pergi. Xiaoyan pun tersadar dan melihat sekeliling, menyadari bahwa kelompok Hunia telah menghilang saat mereka semua terpukau oleh aksi bunuh diri serangga. Sun Er juga menyadari kepergian mereka dan berkomentar tentang kelicikan mereka. Satu persatu kelompok lain seperti Hou Xuan, Klan Lei, dan Yao Xinji mengucapkan perpisahan dan pergi untuk mencari tempat berlatih sendiri selama 3 tahun ke depan. Akhirnya hanya kelompok Xiaoyan yang tersisa. Gu Qiang pun bertanya tentang rencana mereka. Sun Er menjawab dengan senyum misterius bahwa mereka akan pergi ke suatu tempat yang seharusnya sudah diketahui Gu Qiang. Gu Qiang tanpa daya menggelengkan kepala, menyadari bahwa mereka berencana mengunjungi makam Xiao Xuan di daerah terdalam makam surgawi. Gu Qiang memperingatkan mereka tentang bahaya badan energi bintang dan bahkan kemungkinan adanya badan energi kelas Douzun di sana. Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanda mengerti, namun tetap teguh pada rencana awalnya. Gu Qiang kemudian bertanya kepada Gu Zhen dan Gu Hua tentang rencana mereka. Mereka mengungkapkan bahwa mereka diperintahkan untuk melindungi Sun Er. Gu Hua bahkan mengakui bahwa ia kini mulai mengerti mengapa Sun Er memilih Xiaoyan. Begitu pula dengan Gu Xing yang mengonfirmasi perintah yang sama. Merasa bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama, Gu Qiang memutuskan untuk bepergian bersama. Ia berharap dengan bersatu, mereka akan lebih aman. Meskipun begitu, ia juga mengingatkan Xiaoyan bahwa bahkan para ahli dari klan pun belum berhasil memasuki makam Xiao Xuan. Xiaoyan tersenyum dan menyatakan keyakinannya bahwa ia akan menemukan sesuatu di sana. Gu Qiang pun hanya bisa berharap yang terbaik bagi mereka. Mereka pun akhirnya sepakat untuk bergerak maju dan menjelajahi tingkat ketiga makam surgawi. Xiaoyan dan Sun Er memimpin, diikuti oleh Gu Qiang dan kedua jenderal lainnya. Di kejauhan, 2 sosok hitam, Hunia dan Hun Li, yang telah melarikan diri lebih dahulu mengamati kelompok Xiaoyan. Hun Li melaporkan bahwa kelompok Gu Qiang telah bergabung dengan Xiaoyan dan Sun Er. Hunia menanggapinya dengan acuh tak acuh, melihat ini sebagai cara untuk menghemat masalah di kemudian hari. Dengan tatapannya yang penuh kebencian, ia bertekad untuk mengambil nyawa Xiaoyan pada pertemuan berikutnya. Kabut energi samar menyelimuti tanah coklat keabu-abuan yang sunyi, menciptakan suasana aneh di mana waktu seolah berhenti. Di tengah kabut itu, sekelompok orang termasuk Xiaoyan dan Sun Er beristirahat di sekitar api unggun.
Guki yang memperingatkan bahwa mereka hampir mencapai bagian terdalam dan paling berbahaya dari tingkat ketiga makam surgawi dan menyarankan agar mereka lebih berhati-hati. Sun-er mengamati bahwa mereka belum bertemu siapapun selama 3 bulan terakhir. Mungkin karena yang lain sedang berlatih, Xiaoyan juga mengangguk mengingat perjalanan sulit mereka melalui makam surgawi di mana mereka harus mengatasi banyak tubuh energi yang kuat. Guhua mengenang pengalaman nyaris fatal mereka sebelumnya, menunjukkan betapa berbahayanya tempat itu. Guzen mengingatkan kelompok bahwa perjalanan mereka ke depan mungkin akan lebih menantang. Merasa khawatir, Xiaoyan menawarkan untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Namun Sun-er menolak, meyakinkannya untuk tidak mengatakan hal seperti itu dan menyatakan keyakinannya pada kemampuan mereka untuk berhasil bersama-sama. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk, lalu mengarahkan pandangannya ke kejauhan yang gelap tempat tujuan mereka berada. Memasuki bagian terdalam makam surgawi, kelompok itu menjadi lebih waspada. Xiaoyan dengan inderanya yang tajam mendeteksi ada 4 tubuh energi dari arah barat laut, termasuk satu yang sangat kuat. Sementara itu, Guhua dan Guzen melakukan pengintaian lebih lanjut dan melaporkan sejumlah besar tubuh energi di selatan dan barat, serta tekanan yang sangat kuat. Sun-er tiba-tiba merasakan tekanan yang lebih besar ke arah barat yang dia identifikasi sebagai tingkat Banseng. Menghadapi pilihan yang sulit, kelompok itu menyimpulkan bahwa rute barat laut adalah yang paling mungkin untuk berhasil. Meskipun ada satu tubuh energi Banseng di dekatnya, mereka memutuskan untuk bergerak dengan hati-hati dan menghindari konfrontasi langsung dengan makhluk yang lebih kuat itu. Saat mereka berjalan dengan tenang melalui kabut energi, mereka menemukan 4 tubuh energi duduk di atas batu besar. Salah satunya memancarkan aura bintang 9 yang kuat. Xiaoyan memberikan isyarat kepada kelompoknya dan mereka diam-diam memosisikan diri untuk menyerang. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, mereka pun langsung menyerbu. Xiaoyan sendiri dengan cepat melenyapkan tubuh energi bintang 8, sementara yang lain menyerang 2 tubuh energi bintang 8 lainnya. Tubuh energi bintang 9 itu menyadari serangan itu dan meraung dengan keras. Tetapi sebelum bisa bereaksi lebih lanjut, kelompok Guki yang mengepungnya dan melancarkan serangan gabungan yang kuat dan seketika menghancurkannya. Sun-er pun dengan cepat mengambil inti energinya. Untuk merayakan keberhasilan mereka, kelompok itu pun dengan cepat bergerak menjauh. Perjalanan mereka menjadi lebih lancar untuk sementara waktu, tetapi tekanan yang semakin besar mulai terasa dari kejauhan, menandakan kehadiran tubuh energi Banseng. Kelompok itu melambat, menyadari bahwa rintangan ini akan menjadi yang paling sulit untuk mereka hadapi. Xiaoyan sekali lagi maju untuk melakukan pengintaian dan ia melihat sebuah gunung batu yang menjulang tinggi di tengah kabut energi. Di puncaknya duduk sesosok tubuh energi Banseng dengan pedang merah gelap besar di depannya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, tubuh energi itu bangkit dan aroma berdarah seketika melonjak. Menyadari bahwa mereka telah ditemukan, Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dan bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Nah guys, bagaimana? Semakin mencengangkan bukan? Kalau begitu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys, supaya gak ketinggalan update terseru dari spoiler dari Battle Trust The Heaven. Kalau begitu, aku pamit undur diri dulu ya guys. Salam spoiler dari Kak Lilin, si pengendali alur cerita dan spoiler sejati.